Kisah komunitas Yahudi Maroko dapat diceritakan dari sudut pandang mereka yang telah pergi, mereka yang tinggal, ataupun mereka yang sekarang telah kembali dan sekarang ada. Orang Israel telah menetap di Maroko selama lebih dari 2500 tahun yang lalu, di mana mereka hidup berdampingan selama berabad-abad lamanya dengan orang-orang Muslim di sana. Dan negara Maroko adalah merupakan komunitas Yahudi Arab terbesar. Orang Yahudi atau Israel pertama kali datang ke wilayah Maroko setelah dihancurkannya bait Allah pertama di Yerusalem. Sedangkan gelombang kedua datang ke Maroko terjadi setelah Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella I dari Spanyol mengeluarkan dekrit Alhambra pada tanggal 31 Maret 1492 yang merupakan surat perintah dari pemerintah kerajaan Spanyol yang memerintahkan pengusiran orang-orang Yahudi dari kerajaan Spanyol dan wilayah-wilayahnya. Pada gelombang kedua pengusiran orang-orang Israel inilah yang mengubah status orang-orang Israel yang datang ke Maroko menjadi Yahudi Separdi, mengikuti liturgi Separdi Al-Andalus. Orang-orang Yahudi atau Israel yang tinggal di Spanyol, Maroko atau negara-negara lainnya selalu mengalami pasang surut dalam menjalankan kehidupan normal mereka, dan selama mengalami berbagai kehidupan yang tidak mengenakan, mengakibatkan mereka ada yang mengubah status mereka demi tujuan keamanan, meskipun ada yang tetap menganut ajaran agama Yudaisme. Perubahan status nama maupun marga sudah menjadi tradisi atau kebiasaan bagi orang Yahudi, tergantung di mana mereka berdomisili. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa kebiasaan orang Yahudi atau Israel yang mengubah nama, status atau marga sesuai keadaan mereka di tempat di mana mereka tinggal, yang sudah tentu dilakukan untuk tujuan pengamanan diri atau keselamatan. Nama keluarga, klan atau marga Yahudi atau Israel dapat dianalisis ke dalam beberapa kelompok yang berbeda, dan hal ini ingin saya jelaskan dengan baik sehingga kita dapat mengetahui sejarah Israel atau Yahudi yang tersebar di seluruh dunia termasuk Maluku yang dapat kita tinjau dari kajian bukti antropologi. Yang pertama, dari sudut pandang patronimik. Patronimik atau patronim adalah sebuah komponen dari sebuah nama pribadi yang berdasarkan pada nama pemberian dari ayah, kakek, atau leluhur prianya. Patronim pada dasarnya adalah penggunaan nama ayah atau kakek sebagai nama keluarga turun-temurun. Bentuk-bentuk seperti ini biasanya ditemukan dalam bahasa. Misalnya, nama Johnson diartikan sebagai putra John. Begitupun kadang-kadang nama Ibrani asli diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan kemudian menjadi nama keluarga. Seperti Zema untuk bahasa Ibrani menjadi Kereskas di Spanyol, Yom Tov untuk bahasa Ibrani menjadi Bondi di Italia, dan sebagainya. Dari sudut pandang patronim ini dapat kita temui pada marga atau klan Yahudi Israel yang juga ada di Maluku dan yang berasal dari Maroko, seperti marga Simon dan marga Hayat. Sudut pandang yang kedua yaitu matronimik. Matronimik adalah komponen sebuah nama yang berdasarkan pada ibu atau leluhur wanita.
Khususnya di Maluku, sistem matronimik sangat jarang digunakan. Sudut pandang yang ketiga yaitu berdasarkan garis keturunan. Beberapa nama imam dari suku Lewi biasanya digunakan sebagai nama klan atau marga sebagai tanda bahwa mereka adalah keturunan para imam. Banyak keluarga imam yang mempertahankan ikatan garis keturunan mereka dan diberi fungsi seremonial di sinagoge. Dan studi DNA menunjukkan bahwa ada garis keturunan laki-laki yang dapat dilacak selama lebih dari 3000 tahun. Marga atau klan Lewi yang merupakan keturunan dari para imam juga ada di Maluku, seperti marga Levi. Marga Levi merupakan varian dari Lewi yang dalam status imam mempunyai urutan kedua setelah imam besar Harun. Marga Levi yang ada di Maluku kemungkinan besar berasal dari Spanyol yang datang ke Maluku sekitar abad 15 dan 16 Masehi. Sudut pandang yang keempat adalah nama geografis atau toponim. Pemberian nama atau marga Yahudi berdasarkan geografis sesungguhnya mencerminkan pengembaraan yang terjadi dan dilakukan oleh suku-suku Israel. Nama-nama tersebut dapat berupa lokalitas seperti nama kota atau lokasi tempat tinggal, dan ini sudah saya jelaskan sebelumnya tentang marga Tomasoa. Nama-nama tersebut mungkin mencerminkan pola migrasi disebabkan penganiayaan atau pengusiran di seluruh dunia. Nama keluarga yang didasarkan pada nama tempat tidak selalu membuktikan asal langsung dari tempat itu, tetapi dapat menunjukkan semua jenis hubungan tidak langsung antara pembawa nama dan tempat, seperti asal jauh dari keluarga, tempat tinggal sementara, perdagangan, dan sebagainya. Penggunaan nama tempat atau lokasi sebagai nama klan atau marga yang digunakan oleh orang Israel terjadi hampir di seluruh negara yang ada komunitas Yahudinya. Khususnya di Maluku, ada beberapa marga keturunan Israel yang juga ada di Maluku dengan menggunakan nama tempat selain marga Tomasoa yang telah saya sebutkan sebelumnya, seperti marga da Souza dan marga Soisa. Kedua marga ini diambil dari nama kota yang ada di negara Maroko dan Spanyol. Marga da Souza, Soisa, Suisa, dan Soisa adalah varian dari nama keluarga Suesa yang merupakan nama kota provinsi di bagian utara Spanyol, atau kota Sous di bagian selatan negara Maroko. Menurut pemimpin redaksi jurnal Yahudi, David Suisa, marga da Souza, Soisa, Suisa, dan Soisa adalah merupakan nama marga sesuai lokasi geografis yang digunakan pada abad 16 Masehi, di mana pada waktu itu bahkan pada abad sebelumnya telah terjadi penganiayaan berat terhadap komunitas Yahudi Israel di wilayah Maroko maupun Spanyol, sehingga menyebabkan komunitas ini migrasi ke wilayah yang lebih aman. Marga da Souza, Soisa, Suisa, dan Soisa terdapat di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Spanyol, Belanda, Maroko, Israel, bahkan di Maluku. Dari uraian yang saya sampaikan sebelumnya, maka dapat kita simpulkan bahwa
beberapa marga tersebut berasal dari mereka yang pernah singgah ke Maluku karena perdagangan rempah-rempah dan telah melakukan perkawinan campur dengan masyarakat lokal. Apa yang saya kemukakan ini merupakan rangkaian sejarah masa lampau yang tidak dapat kita temui dalam sejarah lisan orang Maluku. Marga-marga yang telah saya sebutkan sebelumnya memang berasal dari suku-suku Israel yang hilang dan yang ada di Maluku. Namun demikian, perlu kiranya pembuktian dengan melakukan tes DNA kebangsaan untuk membuktikan bahwa benar mereka adalah keturunan Israel. Demikian yang dapat saya jelaskan kepada kita semua, dan semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita tentang sejarah Maluku. Kalau Anda berkenan dengan channel ini, dimohon kiranya like, share, dan subscribe. Salam satu gandum.